kehidupan ini yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara, teman untuk ngobrol. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Kamu bukan monyet. Ingat, segambar apa saudara? Serupa. Ingat, Lucifer. Saudara-saudara, saya kira itu sebuah cuplikan yang cukup baik ya saudara-saudara ya. Ternyata dia mengetahui ya bahwa alasan Tuhan menciptakan manusia karena ya puji Tuhan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang introvert ya. Tuhan kita itu Tuhan yang perlu teman untuk bicara, perlu teman untuk ngobrol. Beda kalau Tuhan yang introvert itu kan adalah Tuhan yang dia senang dengan kesendiriannya. Dia bisa sendiri gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang dia katakan adalah Tuhan yang perlu teman untuk bicara, perlu teman untuk ngobrol ya. Barangkali ya kalau zaman itu belum diciptakan manusia kan waktu itu. Dia punya teman yang sebelumnya namanya Lucifer. Manusia belum diciptakan, artinya bumi belum diciptakan. Jadi dia ngobrol dengan Lucifer ya. Ngobrol tentang apa ya kira-kira? Kalau menurut teman-teman, coba kira-kira obrolan antara Tuhan dengan Lucifer itu kira-kira apa gitu. Kemudian kan Lucifer berkhianat dan akhirnya Tuhan kesepian, Tuhan galau, Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan galau sih dia nggak bilang ya, cuman ya kira-kira kondisinya Tuhan sedih lah, Tuhan kecewa ya kan, kecewa ya, galau lah ya kan. Tuhan galau, kecewa, gelisah, bingung gimana mau bicara lagi, udah nggak ada teman-teman. Ada malaikat-malaikat yang lain sih, ada sih malaikat yang lain yang tapi nggak setinggi Lucifer. Tuhan nggak mau bicara dengan malaikat-malaikat yang di bawah ya kan. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang lain. Tuhan mau bicara dengan malaikat yang sederajat dengan Lucifer. Tapi karena Lucifer udah berkhianat, Tuhan gak mau bicara dengan malaikat yang di bawah Lucifer. Tuhan jadi bikin manusia yang segambar dengan Tuhan supaya lebih pas lah untuk ngobrol sama Tuhan. Supaya lebih pas untuk ngobrol sama Tuhan kan. Iya gitu ceritanya teman-teman. Makanya ya kenapa saya percaya Allah itu adalah Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena di dalam Alkitab kan sebelum Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan baiklah kita. Ini berarti kan Allah sedang ngobrol kan, sedang bicara gitu kan dengan pribadi selain manusia. Tentu di sini mengatakan tentang baiklah kita antar pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita ya kan. Makanya saya kenapa percaya seperti itu. Satu hakikat, tiga pribadi. Ingat ya, bukan tiga Allah, satu Allah, tiga pribadi dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Pribadi yang kekal, anak dalam arti bukan dibuat tapi diperanakan ya kan. Dia disebut anak Allah karena dia datang dari Allah, dia firman Allah, dia datang dari Allah. Tapi menarik juga ya apa yang disampaikan. Mungkin begitulah ceritanya kalau dalam versinya Pak Daud. Cuman kalau ikut iman yang ortodoks, yang benar, yang back to the Bible, yang Alkitabiah adalah Tuhan menciptakan manusia bukan karena kesepian, bukan karena galau Lucifer berkhianat, bukan karena itu, tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai bagaimana dia menyatakan pameran kuasa dan kasihnya ya kan. Dia mau membuat manusia untuk dia nyatakan kasihnya, menjadi ekspresi dari kekuasaan, dari kemahakuasaannya, dari kedaulatannya. Ekspresi dia ingin mengekspresikan karya ya, itu karya Tuhan. Jadi manusia adalah karya Tuhan. Ketika seseorang
mau berkarya, dia membuat sebuah lukisan, ya. Itu adalah ekspresi dia dari kemampuannya, dari kehebatannya melukis. Dia ekspresikan menjadi wujud gambar lukisan. Nah, menciptakan bumi termasuk manusia di dalamnya adalah bagaimana Tuhan mewujudkan, mengekspresikan karya dia, kemampuan dia, kekuatan dia beserta kasihnya, ya kan? Buktinya dia menebus manusia yang berdosa itu. Dia mengasihi ciptaannya. Saudara-saudara, sekiranya video ini boleh ya bermanfaat untuk kita, jangan lupa share teman-teman ya. Share, kasih like lah, kasih komen ya, bagus-bagus ya kan. Nah, biar semakin kita dicerdaskan dalam iman kita, banyak orang Kristen yang semakin dicerdaskan, semakin mengasihi Tuhan yang baik itu, yang hebat itu. Tuhan memberkati, shalom.